Harun dan Olivia akan share nih sama kita, kira-kira bagaimana sih pertama menjaga pengharapan itu ya, Kak Harun ya. Karena banyak orang tuh berpikir, ini kayaknya gue udah tua nih, kayaknya udah gak mungkin lagi nih gue ketemu pasangan hidup nih, kayaknya juga ya mungkin udah jalannya Tuhan, kayaknya aku masih sendirian nih. Nah, mungkin yang pertama kali yang kita pengen tahu, gimana sih Kak Harun menjaga pengharapan itu selama ini gitu. Jadi selalu tetap optimis dan gimana caranya Tuhan itu bekerja dalam pengharapan-pengharapan itu. Mungkin boleh nggak Kak Harun share sama kita dulu nih? Yang paling basic dulu deh mengenai itu. Oke. Nah, aku jujur, di bawah aku kan leader-leader, ada Asher ya. Itu kan pada kebanyakan tiba-tiba ada yang udah married, hadirin lagi pas dia pemberkatan dan sebagainya. Itu ditanyain lagi sama pendeta. Nah, itu leadernya saya tahu itu. Tapi kapan ya itu leader? Jadi beban juga ya digituin sama pendeta. Nah, akhirnya saya hanya senyum-senyum aja sambil berharap, Tuhan giliran aku kapan nih? Giliran aku kapan? Nah, aku itu pastor-pastor pada ngomong memang pas kalau ketemu, Run kapan Run, sama siapa Run? Nah, seperti itu. Akhirnya aku sempat kalau tadi Sally itu kalau akhir tahun kan suka ditanyain tuh sama om tante. Kalau ada kumpul-kumpulan selalu ditanyain tuh, Run kapan Run? Tahun depannya lagi. Wah, jadi beban juga tuh omongan kayak begitu. Tapi lama-lama aku nggak pikirin. Nah, setelah aku nggak pikirin, aku rileks, aku tenang. Nah, aku berdoa juga ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu waktunya Tuhan kapan untuk memberikan pasangan hidup, tetapi aku yakin Tuhan pasti akan kasih. Nah, mungkin ada hal-hal yang aku salah selama ini, yang aku istilah kata berkaca ya. Nah, yang selama ini aku salah ada nggak ya Tuhan ya? Aku mikir gitu, evaluasi. Nah, mungkin ada kesombongan, ada kepahitan, atau ada trauma, atau apapun. Saya beresin tuh. Tapi itu nggak ada semua. Trauma itu nggak ada, kepahitan itu nggak ada. Nah, saya cek kesombongan ada nggak ya. Nah, setelah saya berkaca seperti itu dengan Tuhan, setelah itu aku biasanya aku doa, Tuhan saya kepinginnya begini-begini nih ya. Nah, akhirnya aku semenjak 2 tahun lalu aku berdoanya berubah. Doanya aku rubah, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Nah, aku selalu ngomongnya begitu. Nah, jadi saya berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak kepada saya. Kalau memang Tuhan tentuin tahun ini, ya udah nurut aja. Kalau tahun depan, ya nurut aja. Jadi nggak ada bilang tahun ini ya Tuhan. Nah, nggak ada. Akhirnya aku nggak berdoa begitu lagi. Nah, setelah aku berdoa, terus aku juga rindu. Rindunya adalah Tuhan berikan pasangan yang benar-benar cinta Tuhan. Nah, cinta keluarganya, baru cinta aku. Aku urutannya begitu, cinta Tuhan, cinta keluarganya, cinta aku. Nah, itu kerinduan aku Tuhan. Karena kenapa aku berdoa begitu? Dari pengalaman yang aku lihat ya, realita yang konseling ke aku, pasangan yang udah married atau yang single dan sebagainya, itu pada konseling. Aku ngeliat gitu ya, kayak cekcok-cekcokannya ibaratnya itu egonya semua yang keluar. Nah, saling cekcok, konflik dan sebagainya, egonya semua keluar. Tapi ujung-ujungnya Tuhannya lemah. Nah, makanya aku berdoa rindu ketemu pasangan yang cinta Tuhan. Nah, setelah aku doa jadilah kehendakmu di dalam hidupku, kerinduan aku sebut. Nah, puji Tuhannya, aku evaluasi lagi. Apakah aku kurang gerak kali ya? Kurang gerak gitu ya? Kurang samperin. Soalnya begini nih, aku pelayanan, resikonya begini. Kalau udah leader, kita harus jaim. Kita harus jaga image. Betul ya? Nah, akhirnya kalau aku deketin, leader deketin ini ya, pakai jabatan dan sebagainya.
Oke. Serba salah juga. Makanya aku sempat kepikir ya, mendingan gue jadi anggota Asyar aja deh. Daripada jadi ketua. Nggak bebas juga jadinya. Nah, akhirnya aku nggak lakukan seperti itu. Aku lebih aktif aja. Aku yakin, aku imanin, Tuhan pasti kasih. Nah, betul. Akhirnya waktu itu aku kenal sama Olive udah 3 tahun. Nah, 3 tahun kita berteman. Kalau pas ulang tahun kita makan bareng, ya. Nah, tapi itu masih berteman. Tapi baru actionnya itu di bulan tahun kemarin tuh. Ya, mulai gencarnya. Kayaknya Olive nih harus di ini. Udah, gitu. Nah, udah aku pepet habis. Nah, akhirnya ya itu deh, kita komunikasi lebih intens dan sebagainya, saling support dan sebagainya. Nah, kebetulan Olive kan buka kotie kan, dia bikin kotie. Nah, makanan kotie ya udah aku support, aku dukung, aku dan sebagainya. Nah, disitulah mulai chemistry kita. Nah, ya dengan berjalan waktu, akhirnya kita tentuin bahwa kita yuk kita naikin level kita yuk, kayak gitu. Itu dia ceritanya. Jadi Kak Harun nih jadiannya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa nih kalau boleh tahu nih? Masih inget gak nih? Wah, ini tes dulu nih, Ci Olive nih. Tes nih. Masih inget lagi. gak? Jadiannya itu tanggal 12 Oktober. 12 Tahun? Oktober 2020. Ya. Oh, kemarin. Oh ya, teman-teman, ini kalau ada yang mau nanya langsung ketik aja di chat ya. Jadi nanti sambil jalan kalau ada pertanyaan nanti kita akan kasih kesempatan buat Kak Harun menjawab pertanyaan di chat ya. Ini kira-kira kita akan bersama Kak Harun 15 sampai 20 menit ke depan ya. Nah, ini kebetulan karena ada Ci Olivia nih asik banget nih. Tadinya aku pikir ini cuma Kak Harun datang sendirian nih. Wah, ini kayaknya bakal garing pertanyaan antara sesama cowok. Ci Olivia, kalau kan Ci Olivia juga ya, maksud saya kita umurnya mirip-mirip lah ya, kita udah nggak muda lagi. Boleh sharing juga nggak nih Ci? Kira-kira apakah strateginya dalam menjaga pengharapan dan juga berharap pada Tuhan strateginya sama nggak nih dengan Kak Harun? Dan kalau boleh sharing juga, yang semuanya dikatakan Kak Harun tadi itu bener apa enggak sih Ci? Apa jangan-jangan cuma di setting demi acara ini aja atau sehari-harinya memang orangnya humble seperti itu gitu? Boleh nggak diceritain juga nih? Ya, benar sih. Jadi kalau aku sendiri itu pribadi aku doa sama Tuhan tuh aku bilang, Tuhan, karena aku pribadi senang senang dibimbing gitu loh. Jadi aku tuh senang punya pasangan yang punya jiwa leadership gitu loh, kepemimpinan gitu. Dan selama 3 tahun kita kenal itu sama sekali Ko Harun itu kita cuma teman aja gitu. Sekalipun waktu pada saat Ko Harun udah mulai lebih intens pendekatan, itu cara pendekatannya Ko Harun tuh berbeda dengan orang lain lah pada umumnya gitu. Jadi nggak kelihatan. Aku sebenarnya nggak tahu. Oh ternyata Ko Harunnya ada tujuan, wes. Gitu. Jadi ya dia cuma share ayat-ayat Alkitab gitu, kata-kata yang menguatkan gitu. Terus cuma aku bersyukur ya Tuhan pertemukan kita yang kelihatannya mungkin kalau orang dunia berpikir kayaknya kok telat gitu, di usiaku baru sekian baru ketemu Ko Harun, begitu juga dengan Ko Harun gitu kan. Tapi percaya tuh nggak ada yang terlambat sih sebenarnya. Tuhan membuat segala sesuatunya memang indah gitu. Jadi di masa-masa yang lalu Tuhan tuh sedang mempersiapkan kita pribadi, baik aku pribadi maupun juga Ko Harun gitu. Kalau mungkin kita ketemunya di masa-masa yang lalu, mungkin cara kita juga nggak dewasa, cara kita berpikir juga berbeda gitu. Jadi tidak ada yang terlambat, itu sih yang aku rasain. Jadi waktu Tuhan tuh tepat. Jadi
ya menikmati proses yang Tuhan yang kita lagi jalanin lah gitu. Hmm. Lalu Ci Begitu. Olivia waktu pertama kali ini kayaknya Harun nih salah seorang yang tepat nih. Itu langsung bikin konfirmasi dulu gak sih dalam doa sama Tuhan atau coba dijalanin dulu deh nanti kalau memang udah lebih dekat lagi baru aku coba tanya Tuhan lagi kemarin doaku ini terjawab atas ke Harun itu atau enggak gitu. Jadi yang mana dulu yang didahulukan? Jalan dulu atau minta terus setelah doa dulu nih? Ci Olivia gimana? Udah pasti doa dulu udah pasti sih ya. Oh, doa dulu. Jadi hari-hari waktu ketemu sama Ko Harun itu waktu itu kebetulan juga pas udah pandemi kan. Jadi setiap kali kita mau jalan bareng itu Tuhan tuh bangunin aku jam 5 pagi gitu. Jadi ya belajar aja, oh Tuhan bangunin aku jam segini mau apa nih? Padahal aku udah pasang alarmnya ya jam 6. Jam 6. Tapi ternyata jam 5 bangun gitu kan. Cuma ya belajar mengerti, belajar peka ya. Oke, dengan ini Tuhan mau berbicara, Tuhan mau aku doa gitu. Jadi lakukan aja gitu. Nah, terus jadi dengan hari yang kita hari-hari kita tuh dipimpin dimulai dengan doa, dengan bersekutu dengan Tuhan tuh membuat segala sesuatunya berbeda memang. Jadi dari situ pas kita memutuskan untuk jalan membangun relationship ini gitu, semakin lama yang aku rasakan kayak Tuhan membuat pondasi gitu di relationship kita gitu. Jadi dan yang perlu diingat ya bukan cuma tentang kita tapi ya Tuhan yang jadi center gitu dalam hubungan ini gitu. Oke, Kak Harun, ini kan kebetulan juga Kak Harun kebetulan jadiannya juga menjalaninya juga sambil pandemi nih ya. Nah, ini andaikan nih di sini ada teman-teman kita juga, kelihatannya aku suka nih sama orang itu, kelihatannya udah mulai deket nih. Cuma frekuensi ketemunya agak jarang. Ke gerejanya juga mungkin ya pengunjungnya dibatasi dan kegiatannya nggak bisa semeriah dulu. Bisa kasih tips nggak sih, Kak Harun, kalau misalnya mau PDKT di masa pandemi kayak gini, jarak jauh ini gimana idealnya nih? Kalau siapa tahu di sini ada yang udah mulai-mulai menemukan ini kayaknya ketemu yang serek nih gitu. Kalau aku bilang ya, yang penting sih kalau di tengah-tengah pandemi begini, kalau ada orangnya, siapa orangnya, kita untuk pertama-tama ya kita doa dulu deh. Doa dulu, Tuhan bagaimana caranya nih? Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya biasanya begitu, kalau mau melakukan sesuatu atau pergi ke sesuatu, saya nanya dulu, bagaimana caranya nih? Karena kadang-kadang kita plan begini, Tuhan plan-nya beda. Mendingan ikutin plan-nya Tuhan aja deh. Nah, dengan berjalan waktu, kalau aku waktu pandemi begini, ya ketika kita udah mungkin kira-kira orangnya udah ada gitu ya. Nah, ya udah kita bangun komunikasi dulu. Setelah itu kalau kita udah bisa bangun komunikasi lewat WA begitu atau lewat chat, nah kita bisa habis itu ya janjian ketemu. Kalau dia memang berkenan ya untuk ketemu ya. Kalau enggak, ya udah ketemu di rumahnya aja, nggak apa-apa ketemu ya di rumahnya. Seperti itu. Ya kalau memang nggak bisa masuk di rumahnya ya di luarnya juga nggak apa-apa sih, di halamannya begitu. Nah, karena kan juga menjaga kan, kita kan dari luar juga. Nah, saya juga nggak enak dengan keluarga kamu kalau masuk, kan saya dari luar nih. Tapi kalau orang keluarganya open, kamu dari rumah, nggak kemana-mana. Iya nggak kemana-mana dan sebagai, oh aman berarti. Ya udah, welcome aja masuk ya udah. Nah, begitu sih biasanya. Ya, teman-teman, jadi di masa pandemi ini juga jangan merasa, aduh kayaknya susah nih kontak dengan doi. Ya, berarti selalu ada jalan ya, Kak Harun ya. Ada Ya, jalan. Pak. Jadi, Kita yang cowok nih, yang cowok harus lebih aktif. Iya, jangan pasif. Iya, nah tuh, kadang-kadang ya cewek Pak, Adit, Ozan, dengerin tuh.
Ya gue Tunggu juga dengerin sinyal. sih. Tapi cewek juga jangan kasih nggak sinyal ya. Kasih sinyal, jangan diem aja. Iya, iya. Aku pengalaman aku ya, waduh, kalau dia ada nggak kasih sinyal, ini benar atau enggak ya? Kayak gitu. Tapi kalau dia kasih sinyal, dia orangnya penuh kasih ya, penuh kasih nih. Dia pasti akan ini aja, respon aja. Urusan makin dekat atau enggak kan yang penting sesama anak Tuhan kita udah jalani dengan pertemanan dengan penuh kasih seperti itu aja. Oh. Ya jadi buat girls, all girls here, jadi jangan pelit-pelit kasih respon ya buat kita juga. Jadi minimal ada lampunya tuh ya hijaunya walaupun agak redup ya minimal jangan kuning apa merah lah ya bikin ragu-ragu ya gak ya. Kalau kuning itu kan antara mau gas atau berhenti kan bingung ya, mendingan ya hijau atau merah sekalian lah gitu ya. Jadi ditunggu ya lampu hijaunya. Nah, oke. Kak Harun ini kita coba lihat di kolom chat nih ya. Ini ada dari Cieli nih yang tanya nih, Kak Harun sampai terpikir nggak nih? Mungkin Ci Olivia juga boleh jawab deh. Pernah sampai terpikir nggak sih kalau memang Tuhan tuh ternyata pengen aku nih jadi seorang yang single gitu? Gimana? Pernah terpikir sampai ke arah situ nggak Kak Harun sama Ci Olivia? Oh pernah, pernah, pernah aku kepikir seperti itu pernah karena aku kan baca Alkitab setahun tuh ya. Nah, ketika baca Alkitab setahun tuh ada masa-masanya di situ ada cerita-ceritanya kalau memang Tuhan berkehendak dia seperti ini, seperti itu. Nah, itu kehendaknya Tuhan. Nah, jadi aku mikirnya kalau memang Tuhan kehendaki aku harus jalani dengan single, ya udah aku akan nurut aja. Aku akan taat aja kayak gitu. Jadi aku nggak ada kepikiran lagi ketika aku baca Alkitab setahun ya, aku nggak ada kepikiran lagi tuh untuk maksain kehendak aku gitu. Untuk Tuhan, masa sih nggak merit gitu? Enggak. Aku akhirnya sempat berpikir seperti pertanyaan tadi, ya udah nggak apa-apa Tuhan, kalau single, memang Tuhan pasti percayakan aku untuk single kayak gitu, untuk nggak merit seperti itu. Ada sih sempat seperti itu. Ya kalau Cici gimana Ci? Pernah nggak punya pikiran sampai seperti itu juga gitu? Sama, kalau aku terus terang ya malah tahun lalu itu. Jadi pas lagi Ko Harun mulai pendekatan, sebenarnya jujur ya pada saat itu aku lagi berpikir, oh I enjoy my singleness gitu. Jadi aku berpikir kalau memang memang Tuhan berkehendak aku being single, I'm okay gitu, I'm ready gitu. Jadi waktu itu benar-benar aku tuh lagi enjoy masa-masa sendiri, di mana nggak ada komitmen dengan seseorang gitu kan, terus bebas gitu kan. Masa lajang ya, lagi menikmati masa lajang. Terus tapi di saat itu ternyata Tuhan memberi yang aku tidak terpikirkan gitu loh sebelumnya gitu. Lebih enjoy Begitu mana Pak. Ci? Lebih enjoy single atau enjoy lagi ada relationship dengan Kak Harun? Sekarang enjoy dong. Tuh teman-teman, jadi kalau punya pasangan tuh lebih enjoy, jadi tetap semangat ya. Jadi single ini memang enjoy, tapi lebih enjoy lagi kalau ada relationship tuh ya. Tuh ini saksinya udah 2 orang saudara-saudara kita di dalam Tuhan ya. Jadi tetap semangat ya. Jadi jangan dikira enjoy ini tuh adalah enjoy paling nikmat dalam sendirian. Ternyata punya pasangan lebih enjoy lagi. Wah mantap. Jadi jangan dengerin itu ya kalau ada quotes di internet. Oh kalau sendiri tuh enjoy banget ya. Jangan. Itu racun. Ini yang obatnya ada di sini nih. Harus sama Olivia bilang enjoy-nya lebih nikmat lagi kalau ada pasangannya. Ya. Cuma kita belum merasakan ya. Nanti rasain sendiri dah. Nah, Kak Harun, ini pertanyaan kedua nih. Kalau sorry, aku sambil baca ya. Kalau misalnya nih salah satu pihak udah kasih kode tapi nggak direspon juga, gimana Kak Harun? Usaha-usahanya, tipsnya gimana nih? Kalau misalnya udah kasih kode juga, wah tapi kok kayaknya responnya kurang nih ya. Boleh nggak nih mungkin Kak Harun sama Ci Olivia selama ini kalau memang
ada salah satu di antara kalian yang merasa ini satu saat pernah nih kayaknya kurang hot nih. Gimana cara ngangetinnya lagi tuh biar kodenya itu responnya lebih kerasa gitu. Aku udah bilang sih waktu itu sama Olive. Dulu awal-awal ya, aku WA. Lama lo balesnya lo. Malam dia baru. Aku WA pagi. Waduh, aku selama ini WA, maaf aja ya, WA cewek, cepet lu. Bek, balas. Kalau ini lama loh, Tuhan, apakah aku mesti penuh kesabaran, Tuhan? Nah, akhirnya aku sabar aja. Dijawab, oke, bagus. Dijawab. Lama-lama, aku terus bangun komunikasi. Akhirnya aku tanya, mendingan nanya kan daripada nggak nanya. Kok jawabnya malam terus sih? Oh iya, karena pakainya HP-nya yang ini. Nah, ganti aja deh nomor yang ini. Nah, akhirnya kita dapat konfirmasi kan. Nah, kadang-kadang mantap ini. Kita jangan berpikir orangnya begitu. Mungkin ada sesuatu hal yang dia punya caranya yang lebih aktif, WA-nya yang ini kayak gitu. Kan kita nggak pernah terpikirkan hal itu kan. Akhirnya dapatlah nomor yang bisa kita berkomunikasi lebih cepat dan lebih intens kayak gitu. Itu dia sih. Udah. Kalau si Olivia sendiri gimana? Kak Harun ini pernah nggak sih waktu PDKT atau mungkin sekarang, wah ini kayaknya kok lagi seperti es batu gitu ya. Dan gimana cara mencairkannya, Ci Olivia? Pernah nggak merasakan event seperti itu? Waktu sekarang nih masa PDKT, maksud lagi kita jalanin ini ya, nggak pernah Ya, sih. atau masa PDKT kemarin, pernah nggak? Akunya nggak berasa karena akunya yang lebih kurang responsif. Jadi mungkin terlalu pasif saya ini ya. Begitu. Nah tuh, benar kan? Kita sabar aja pokoknya. Iya. Ya, jadi teman-teman yang cowok nih contoh nih Kak Harun, kalau ada yang kurang responsif, jangan langsung negatif thinking ya Kak Harun ya. Coba tanya dulu kenapa kok nggak dijawab-jawab sih gitu. Jangan-jangan handphonenya ada 3 atau 4 tuh. Ya, kalian dapat nomor yang prioritas keempat. Jadi dijawabnya terakhir. Iya. Begitu, oh ini aja ya dapat WA-nya yang khusus keluarga. Nah, baru itu 1 menit dijawab. Lah kalau misalnya khusus supplier ya nanti kalau udah 1 minggu malah nggak dijawab, tunggu jam kerja, wah repot padahal. Betul. Jadi teman-teman tanya dulu, ini gue dikasih WA-nya ini WA-nya klien, WA-nya supplier, WA-nya teman apa WA-nya keluarga tuh. Kalau teman-teman dapat yang WA ring 1, oh mantep deh. Read langsung baca, wah itu cepet langsung balas ya. Jadi teman-teman jangan negatif thinking dulu ya. Mungkin karena baru kenal prioritasnya paling bontot itu, mungkin disamakan sama klien kerja itu. Balasnya kalau jam kerja doang, di jam kerja udah bodo amat dah nanti dulu. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak Harun. Nih, kalau masing-masing punya kekurangan nih, ya misalnya udah jadian sekarang tahu, wah ini ada kekurangan yang sebenarnya aku nggak srek ya. Gimana cara memperjuangkannya gitu? Dan mungkin kalau udah diperjuangkan susah, mungkin tipsnya untuk menerimanya gimana gitu. Misalnya udah diperjuangin nggak bisa juga, lalu cara menerima kekurangan tersebut gimana gitu. Oh, kalau kekurangan setiap orang sih pasti ada ya. Nah, karena aku biasanya selalu ya komunikasi lah satu sama lain terus menerus komunikasi gitu ya. Ada sesuatu hal yang akhirnya kita sepakati bersama. Kalau ada hal yang kayak begini nih gimana nih? Oh, baiknya begini deh. Oke, sepakat ya. Nah, terus dijalanin dengan ada segala sesuatu hal yang kita dengar atau kita jalanin, pasti ada tuh kekurangan. Apakah kekurangan itu sesuatu hal yang prinsip atau enggak? Kalau yang nggak prinsip ya udah nggak apa-apa. Ya, ada beberapa kekurangan kan yang bisa diobrolin, diperbaiki. Oh ya, nanti aku perbaiki deh begini. Ya udah bisa pasti diperbaiki. Tetapi kalau ada yang kekurangan yang nggak bisa diperbaiki, nah itu yang kita ya was-was juga kalau ada hal-hal yang seperti itu tuh, kayak gitu. Nah iya Kak Harun kan makanya kan
beberapa orang tuh kan sempat putus ya, mungkin ya gara-gara ribut ya, masalah kekurangan ini kan nggak bisa disatukan ya. Boleh nggak Kak Haru kasih contoh yang sangat praktis lah nih? Misalnya Ci Olivia atau Kak Harun sama-sama masing-masing menemukan kekurangan dan bagaimana cara memanage-nya biar bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Contohnya aja mungkin salah satu kekurangan nih masing-masing Kak Harun atau Olivia gitu. Yang sempat bikin ribut, sempat panas nih kayaknya susah tapi akhirnya bisa terselesaikan juga ya. Nah, ada tips itu yang pengen kita tahu nih, Kak Harun. Nah, aku jujur nih, ini belum pernah ada yang ditanya Wah, itu luar biasa ya. belum pernah ada. Berarti klop Ya, banget. belum pernah ada. Ya, karena kebiasaan kita selalu setelah waktu aku jadian ya, waktu aku jadian, aku ngomongin begini, yang kita bangun ini hubungan kita yaitu dengan kasih Tuhan. Nah, apa yang Tuhan tunjukin, apa yang Tuhan ajarin, itu yang kita bangun bersama. Nah, setiap pagi kita selalu saling menyapa. Malam-malam kita selalu doa bareng. Doa bareng. Nah, jadi yang kita bangun itu, pembicaraan kita, yang kita lakukan itu tentang kasih Tuhan. Jadi, kalau udah about tentang Tuhan tuh ya, ya udah kita akan lebih seru sendiri gitu. Hal-hal yang gangguan iblis gitu ya, nah itu ya sampai sekarang sih puji Tuhan kita belum ada lah, belum terjadi seperti itu. Nah, Kak Harun dan Ci Olivia, apakah saat tadi ya doa bersama, saling menyapa, sempat gak sih tanya Tuhan, apakah memang di saat ini kita doa bareng, di sebelah saya ini memang pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Pernah nggak itu dibawa dalam doa? Oh iya, itu kalau itu sebelum sih, sebelum jadian. Oh, sebelum. Kalau setelah jadian kita udah mantep. Iya, betul. Iya, kita udah mantep. Tuhan udah konfirmasi. Ya udah, kalau ini ya udah kita selalu taat aja. Nah, taat, kita jalani bareng, kita bertumbuh dengan Tuhan bareng. Kita ini sekarang ini kita lagi baca Alkitab setahun ya, masing-masing nih. Dia di rumah, aku di rumah. Pokoknya yang kita bangun selalu ya tentang Tuhan lah. Seperti itu. Itu dia. Nah, teman-teman, jadi ya, kalau mau dapat pacar tuh ya yang langsung klop itu butuh supporter dari Tuhan ya. Jadi jangan lupa tuh diajak doa bareng ya. Jangan cuma makan bareng, jalan-jalan bareng. Waduh, ya doa bareng jangan lupa tuh ya. Mungkin sekarang kita ini kadang-kadang ingetnya cuma nonton barengnya doang, tapi doa barengnya lupa. Iya. Itu waktu aku ngobrol sama Olive ya, aku tuh nggak kebanyakan ngomongnya hobinya apa, makanan kesukaannya apa. Enggak tuh. Kita ngobrolinnya selalu pelayanan kamu apa. Nah, kita lebih saling kenal itu tentang karakter kita masing-masing. Nah, tentang kerinduan kita, visinya tuh dengan Tuhan tuh apa gitu. Biar tujuan kita klop gitu. Kan Tuhan mau ciptain kita kan sepadan kan. Kan aku bilang selalu sama Olive, ketika hidup aku selalu all out about sama Tuhan gitu ya, setinggi ini, kalau bisa kamu juga setinggi ini gitu. Biar nggak jomplang, jadi sepadan, seimbang. Tapi kalau misalnya Olive-nya, nanti aku pas pelayanan ke komsel kemana-mana gitu ya, ketemu orang konseling dan sebagainya, kalau dianya di bawah nih, dia akan bilang begini nih, Pak, kamu sibuk pelayanan mulu, nggak perhatiin aku. Nah, itu nggak seimbang tuh, kita nggak sepadan. Nah, di situ jaraknya jauh kita sama pasangan kita. Aku udah bilang, kamu bisa nggak seperti ini nih, kita melayani bareng-bareng nih. Sepadan, seimbang, sehingga yang kita jalani, yang Tuhan mau tuh lebih maksimal. Kalau enggak, akan berat nanti pelayanan aku ke depannya tuh akan berat seperti itu. Itu sih. Ya. Ci Olivia, kira-kira kapan nih rencananya nih resminya nih? Boleh dapat bocoran nggak kita? Udah berlutut dan harusnya udah berlutut belum nih?
Berlutut itu Berlutut apa tuh ini? propose. Oh, propose. Propose. Propose belum. Yang kita lagi jalani ini sekarang ini apa? Kita nanti yang pasti merit di tahun ini nih, di tahun ini. Mantap. Kita mau jalani ini di tanggal 20 kita ikutin kayak kalau di GKI itu katekisasi pernikahan ya. Kalau di kita di NDC namanya RL, relationship level, nah sama premarital. ya itu ada tahapan-tahapan yang kita ikutin. Karena di situ kita bisa banyak belajar tentang segala hal, sesuatu hal yang mungkin kita belum pernah tahu atau kita belum pernah belajar. Nah, kita ikutin tuh nanti seperti itu sampai nanti bulan Juli berakhir, mulai Februari ini. Wah, selamat deh untuk tahun ini ya. Olivia dan Kak Harun, semoga lancar semuanya ya. Nah, Iya. pertanyaan terakhir nih, Kak Harun dan Olivia. Ini kan di sini juga banyak teman-teman yang juga mungkin hamba Tuhan, juga rajin pelayanan. Yang pengen kita tahu nih, apakah selama Kak Harun pelayanan di gereja itu juga cukup mendukung ya untuk mendapatkan seseorang yang suatu hari akan jadi pasangan kita? Apakah kita perlu mengubah gaya pelayanan kita, ataukah jenis pelayanannya mesti dirubah, ataukah jangan-jangan sebenarnya pelayanan itu sebenarnya di satu sisi ada kekurangan yang mana itu menghambat kita menemukan seseorang untuk jadi pasangan kita di masa depan. Gimana menurut Kak Harun? Kan kadang-kadang pelayanan itu kan sibuk gitu ya, dan juga tugasnya banyak gitu. Nah, di dalam pelayanan ini gimana tips and triknya sambil pelayanan tapi sambil juga bisa minum air? Gimana Kak Harun tipsnya nih sebagai pelayan senior kita nih? Kalau aku mikirnya ya, kan pelayanan itu adalah kehormatan buat Tuhan kan. Kita memuliakan Tuhan. Kita menabur apa yang Tuhan perintahkan ya kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan hal tersebut, pasti apa yang kita tabur kita akan tuai kok, termasuk dengan pasangan hidup. Nah, yang kita lakukan ini selama kita melayani, kita juga jangan sibuk untuk menunjukkan bahwa saya melayani. Nah, itu salah sebenarnya. Nah, kadang-kadang ketika kita sibuk melayani, saya melayani, hal yang paling kurang adalah kita akhirnya kurang apa ya, melihat makna pelayanan kita itu apa, untuk apa. Nah, kita kurang bertanya, Tuhan, sejauh ini pelayanan kita sudah baik belum? Menurut Tuhan, Tuhan berkenan nggak? Dan sebagainya. Apakah saya terlalu sibuk melayani? Sehingga saya tidak bisa melihat benar-benar Tuhan tuh maunya seperti apa. Nah, berhubungan dengan mencari pasangan hidup, nah itu kalau saya sih pribadi, saya merubah cara saya berdoa, Nah, jujur tahun kemarin itu adalah tahun yang dimana saya bisa menyelesaikan baca Alkitab setahun tuntas. Bukan baca Alkitab doang loh, ya. Baca Alkitab saya nggak pernah tuntas, teman-teman. Nggak pernah tuntas. Maksudnya habis ya, dari Kejadian sampai Wahyu habis. Saya nggak pernah. Tetapi saya coba belajar taat gitu ya. Belajar taat aja dulu. Saya nggak mikirin macam-macam, saya hanya belajar taat aja. Belajar taat, saya baca Alkitab setahun, ternyata banyak tuh Tuhan kasih tahu ide-ide, cara-cara baru, di mana Tuhan juga ngasih gerakan kepada kita untuk melihat yang Tuhan sudah tunjukkan. Nah, Tuhan kasih tahu tuh mengenai pasangan hidup. Kamu ketemu sama ini gitu. Nah, Tuhan sebenarnya jujur ya teman-teman ya, Tuhan sebenarnya udah display kepada kita. Orang-orangnya tuh ada di sekitar kita. Tetapi kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Kita nggak lihat ya gitu. Nah, itu yang benar-benar kita harus konfirmasi, Tuhan orangnya jangan, saya sempat berdoa nih, jangan sampai Tuhan orangnya ada di sekitar saya, Tuhan sudah tunjukin, tapi sayanya bebal, nggak melihat yang Tuhan kasih, kayak gitu. Nah, mulai sekarang saya mau taat, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku.
Setelah saya ubah, saya lakukan, saya baca Alkitab setahun, belajar taat. Jujur baca Alkitab setahun itu saya belajar taat sih. Ya, kadang-kadang saya baca di jam 11.30, udah mau jam 12 nih. Waduh, itu udah capek banget, tapi saya belajar taat aja. Baca terus, baca terus. Ketaatan kita itu membentuk pribadi kita untuk melihat lebih jelas yang Tuhan mau. Nah, disitulah Tuhan pasti kasih lebih jelas. Coba kamu lihat lebih ini lagi deh, pribadi ini gitu ya. Nah, dia kasih tahu pribadi Olive. Nah, makin saya jelas lihat dan sebagainya, dan saya Tuhan biar saya Tuhan berikan waktu-waktu untuk kesempatan berdekat sama dia. Saya selalu ngomong begitu, Tuhan, saya bagaimana dekat lagi sama dia ya. Nah, Tuhan atur itu, waktu-waktunya Tuhan atur. Waktunya Tuhan atur. Akhirnya tak klop. Akhirnya ya gitu deh. Jadi. Wah. Nah, teman-teman tuh tadi pesannya tuh ya, udah di display loh guys, ya udah di display di depan mata kita. Jadi jangan cari jauh-jauh ya, nih lihat sini. Ya maksudnya bukan lihat saya doang sih, yang lain juga dilihat ya. Tapi di display guys. Yang penting minta Tuhan gimana caranya supaya kita bisa menggali lebih dalam lagi gitu ke Harnia. Jadi dikasih kesempatan oleh Tuhan ya. Tapi udah di display gitu. Nah, jadi Kak Harun ini udah di ujung acara bincang-bincang kita nih. Nah, boleh nggak Kak Harun kasih kita sedikit kesimpulan lah ya, beberapa kalimat dari awal Kak Harun berjuang untuk menumbuhkan pengharapan itu, untuk tetap berharap pada Tuhan, tetap meminta, dan sampai akhirnya sekarang udah punya pasangan dan sekarang udah mau bersiap untuk jenjang yang lebih serius lagi. Boleh nggak kita dikasih sedikit kesimpulan dari Kak Harun untuk sesi bincang-bincang kita hari ini? Kesimpulannya, kita jangan menyerah dengan caranya Tuhan. Nah, kalau kita saat ini misalnya udah sempat kepikiran gitu ya, udah deh, nyerah deh atau apa dan sebagainya, rubah pola pikir kita gitu. Rubah, jangan pikirin tentang aku lagi, tentang pikiran aku lagi. Coba kita pikiran Tuhan, kehendak Tuhan dan maunya Tuhan, dan kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan lakukan bagiannya. Termasuk ya, saya sekarang ini ketemu orang dan sebagainya, saya selalu support tuh. Yuk kita baca Alkitab setahun yuk. Semuanya yuk baca Alkitab setahun. Biar habis. Nah, karena kalau baca Alkitab setahun, saya udah ngerasain ada sesuatu dampaknya. Nah, itu saya ngerasa di dalam tahun kemarin ngebentuk pribadi saya juga. Akhirnya saya siap untuk next level menjalani hubungan dengan Olivia. Nah, itu sih yang kita harus benar-benar tetap semangat aja. Pasti Tuhan akan jawab. Nah, ini dia nih. Semakin kencang kita doanya, semakin giat kita doanya, itu akan mempercepat jawaban Tuhan kepada kita. Wah, luar biasa tuh. Teman, jangan lupa ya libatkan Tuhan, minta support. Tuhan, saya kepingin dapat ini. Udah begitu doang. Wah, enggak. Kita harus sungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh gitu ya. Semakin sungguh-sungguh gitu. Semakin giat gitu ya. Berdoa dan sebagainya. Itu akan semakin mendekatkan dengan jawaban doa kita. Nah, itu yang aku ngerasain, ada beberapa orang juga udah ngerasain, terjawab kok, confirm ya, confirm, udah terjawab. Nah, tinggal teman-teman imanin aja. Nah, kita harus, apa ya, kalau aku ngobrolnya sama Olive, selalu ingetin, kita jangan lupa declare iman kita kepada Tuhan, tiap hari. Tuhan, saya percaya, nah janji-janji Tuhan tuh selalu diucapin gitu. Saya percaya janji ini akan Tuhan genapi di dalam kehidupan saya. Terus ketika kita declare hal tersebut, nanti akan semakin kita mengandalkan Tuhan. Nggak kayaknya mengandalkan diri kita sendiri. Atau hidup kita jadi monoton gitu, hanya doa, baca Alkitab. Enggak.
kita terus bangun. Wah, apalagi ya? Saya udah declare, apalagi ya? Oh, yang saya lakukan menyukakan hati Tuhan ya. Nah, ketika teman-teman lakukan semuanya, pasti akan mendekatkan jawaban doa kita yang selama ini kita doain. Seperti itu. Wah, mantap. Mungkin Ci Olivia mau nambahin, Ci. Kira-kira ada nggak dari Kak Harun yang mungkin, wah kayaknya ini kurang-kurang dikit nih, pengen ditegasin lagi gitu. Gimana? Ada nggak tips and trick dari Ci Olivia sendiri? Sudah perfect sih. Cuma Udah kalau dari aku, ya tambahin dikit itu, Nah, tambahin. ya apa ya, kerjasamalah dengan Tuhan gitu. Jadi dalam arti kitanya juga jangan cuma diem-diem aja gitu. Jadi harus bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita komunikasi gitu kan, kita bangun komunikasi terus tapi pas nggak ada waktu, kita nggak meluangkan waktu untuk pasangan kita, ya sama aja bohong gitu. Atau misalnya diajak pergi, kitanya males-malesan, ya nggak akan jadi gitu. Jadi ya harus ada reaksi dan respon juga dari kita. Gitu. Tapi kalau kita nggak yakin bahwa orang ini adalah orang yang tepat buat kita, ya kita juga jangan kasih lampu hijau. Jadi cut aja di situ. Jangan memberi harapan juga ya. Kita yang sebagai wanita. Ya, wah ini kayak yang para wanita lagi nyatat semua nih pada nunduk nih. Wah, berarti masukannya Ci Oli mantep banget nih. Catatannya udah penuh. Ya buat teman-teman yang juga nanya, sorry ya teman-teman, kita juga terbatas waktu. Ya mungkin kapan-kapan kalau sempat kita ketemu lagi sama Kak Harun dan Ci Olivia untuk di kesempatan yang berbeda, nanti ya mungkin pertanyaannya bisa berlanjut lah ya. Coba kalau nanya terus ya nanti waktunya nggak habis-habis gitu. Jadi thank you banget buat Kak Harun dan Ci Olivia udah main ke CCF kita nih, udah bercerita, udah sharing. Juga ternyata orangnya seru banget ya guys ya, gak disangka-sangka dari fotonya Kak Harun tuh awalnya wah ini serius juga nih orang ini, nggak taunya setelah ketemu orangnya lucu juga gitu. Jadi ya thank you banget atas kesempatannya. Teman-teman mungkin kita bisa ucapin thank you dan tepuk tangan juga ya buat Kak Harun, Ci Olivia buat sharingnya buat hari ini dan sangat mencerahkan. Dan buat teman-teman yang kalau misalnya masih ragu-ragu, ingat aja lah pertemuan kita hari ini, yang penting jangan menyerah dan minta support dari Tuhan gitu ya. Dan jangan negative thinking, ingat bahwa di depan kita udah di display ya. Jangan selalu yang muluk-muluk depan di display, tinggal minta Tuhan supaya kita lebih didekatkan dan nanti langsung udah klik di situ gitu ya. Nah, itulah inti dari percakapan kita di hari ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin Dian kali ya. Dian masih on apa enggak nih? Thank you Kak Harun. Halo Dian. Iya, thank you so much Kak Harun dan Ci Olivia. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe ya.